Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan, penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam. Rentannya dunia Islam ketika pemimpin-pemimpin dunia dikadali anak seumur 13 tahun. Ditulis Erika Ebener di siward.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Dunia Islam kembali dipermalukan oleh kelakuan umatnya yang melakukan pembohongan publik hingga mengakibatkan terbunuhnya seorang guru sekolah menengah pertama di negara Prancis dengan cara yang sangat brutal. Tentu masih ingat kita tentang peristiwa tragis pada tanggal 16 Oktober di tahun 2020 yang lalu di Conflans Sainte-Honorine, di mana seorang pemuda berusia 18 tahun, seorang imigran asal Czechia yang terprovokasi oleh video yang dilihatnya. Ia kemudian datang ke sekolah di mana Samuel Paty mengajar. Dan tiba-tiba saat Paty dalam perjalanan pulang, ia menggorok leher Samuel Paty sang guru hingga tewas di tempat. Video yang memprovokasi si pemuda Czechia itu adalah video yang menceritakan bahwa Samuel Paty, sang guru, telah menyuruh siswa muslim untuk keluar dari ruang kelas karena dirinya akan memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad yang dibuat oleh media Charlie Hebdo. Kemudian sang ayah yang bernama Brahim Snitna, 48 tahun, kelahiran Maroko, yang tidak terima dengan cerita anaknya itu, lalu mengunggah video di Facebook di mana dia mencela Samuel Paty dan meminta Samuel Paty sang guru untuk dipecat dari sekolah menengah di Conflans Sainte-Honorine itu. Video kedua yang sama marahnya diposting di media sosial yang menuduh Samuel Paty sang guru telah melakukan diskriminasi. Dan atas kejadian pemenggalan warga negara asli Prancis oleh penduduk imigran muslim ini, emosi seluruh warga Prancis meledak-ledak. Hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa kebebasan berpendapat di negara Prancis, baik berupa gambar ataupun karikatur, akan lebih ditegakkan dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga, termasuk oleh kelompok teroris Islamis sekalipun. Dan tak ayal ucapan sang Presiden Emmanuel Macron seperti itu ditangkap dengan interpretasi yang salah oleh para muslim, bahkan termasuk para pemimpin-pemimpin dunia dari negara yang penduduknya mayoritas muslim, seperti Presiden Erdogan dari Turki dan Presiden Joko Widodo dari Indonesia, dan tak terkecuali dikomentari oleh Imam Jumbo Habib Rizik Syihab. Bisa dikatakan hampir secara serentak protes dan kecam pun dilayangkan karena mereka menganggap Emmanuel Macron akan menegaskan hak mereka untuk mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad. Padahal pada pidatonya saat pemakaman Samuel Paty, Presiden Emmanuel Macron tak menyebut atau menyinggung soal karikatur Nabi Muhammad. Reaksi Presiden Erdogan terhadap pidato Emmanuel Macron tak hanya sebatas meneriakan kecaman. Bahkan negara Turki itu menyerukan pemboikotan seluruh produk Prancis dari pasaran Turki. Sementara pemerintah Indonesia sempat memanggil Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia, Oliver Chambard. Dan ternyata fakta yang sebenarnya adalah bahwa si anak perempuan yang mengadu kepada ayahnya itu pada hari Samuel Paty mengajarkan pelajaran tentang kebebasan berpendapat, dia tidak ada di dalam kelas alias lagi bolos sekolah. Wow,
Anak perempuan berumur 13 tahun ini mengaku mengarang cerita bohong pada ayahnya hanya karena dirinya sedang diskor oleh pihak sekolah selama 2 hari akibat selalu gagal untuk hadir di sekolah tepat waktu. Pada ayahnya, si anak perempuan ini menceritakan bahwa dia diskor karena ketidaksetujuannya atas penunjukan karikatur kontroversial tersebut. Astagfirullahaladzim. Betapa dunia Islam telah dipermalukan. Bagaimana sekelompok besar kaum muslim dan para pemimpin dunia telah berhasil dikadali oleh seorang bocah yang berusia 13 tahun. Tentu kejadian ini juga menjadi bukti betapa mudahnya kaum muslimin meledakkan amarah tanpa mengedepankan akal sehat mereka. Dan kalau sudah begini, adakah dari kelompok muslim atau para pemimpin-pemimpin dunia itu untuk menyatakan permintaan maafnya atas kegagalan paham mereka? Kejadian ini menambah panjang deretan bukti betapa rentannya dunia Islam. Padahal Islam itu sendiri seperti yang diyakini adalah keyakinan yang langsung diturunkan Tuhan untuk manusia. Agama yang diyakini sebagai keyakinan terakhir yang sedianya bisa membawa kehidupan manusia ke arah yang jauh lebih baik dan lebih benar. Proses hukum atas kejadian pembunuhan Samuel Paty, sang guru, sudah berjalan. Dan dari 16 orang yang ditahan, 7 orang yang dikenai dakwaan, termasuk 2 siswa sekolah menengah pertama dan 1 orang tua siswa murid Samuel Paty, yang ditahan beberapa hari setelah pembunuhan itu. Jaksa penuntut mengatakan 6 tersangka didakwa membantu pembunuhan yang dilakukan teroris. 1 orang dituduh memiliki hubungan dekat dengan pembunuh dan menghadapi dakwaan yang lebih ringan. Berhubungan dengan teroris, semua tersangka selain 2 siswa yang di bawah umur, masing-masing 14 dan 15 tahun berada di dalam tahanan. 2 remaja yang merupakan murid di sekolah menengah pertama di dekat Paris mengidentifikasi Samuel Paty ke pembunuhnya dengan imbalan antara 300 hingga 350 euro atau sekitar 5,2 juta hingga 6 juta rupiah. Pembunuhnya, Anzorov, memberikan sebagian uang yang dijanjikan di luar sekolah dan meminta murid-murid itu untuk menunjukkan guru yang dimaksud. Kata jaksa Jean-Francois Richard dalam keterangan kepada pers, Richard mengatakan pembunuhnya hanya mengetahui nama guru dan nama sekolah, namun tidak mengetahui orangnya yang mana. Saya tidak bisa membayangkan jika saya jadi hakim di persidangan. Hukuman apa yang bisa saya timpalkan kepada si anak perempuan yang membuat kebohongan dan berita palsu itu hingga mengakibatkan seseorang meninggal dengan cara yang sangat brutal dan mengakibatkan kegaduhan internasional. Wele, kok bisa gagal paham? Semoga mereka diampuni. Dan semoga amal ibadah almarhum sang guru Samuel Paty diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberinya ketabahan dan kesabaran.